والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع الصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita takdir baik, ketetapan baik, yang ketetapan ini sangatlah mahal, dan ketetapan ini terjadi ya pastilah dan harus kita yakini karena pertolongan Allah. Apa itu? Sholat subuh berjamaah di masjid. Apa itu? Bangun pagi, bangun subuh ya. Saking kemudian bangun subuh ini menjadi hal yang sangat penting, maka Rasulullah SAW salah satu ciri adanya nifak di hati atau salah satu ciri bibit kemunafikan di hati ya, itu adalah tidak sanggup sholat subuh berjamaah di masjid. Maka kalau mau cari orang benar di saf sholat subuh, ini saya ulangi sekali lagi ya. Kalau mau cari orang benar di mana Pak? Di saf sholat subuh. Bukan kita, oh berarti kita nih benar, bukan. Tapi disitulah kemudian yang menjadi komitmen kita kalau kita pengen tetap lurus di jalan kehidupan ini, ya memang harus memastikan sholat subuh kita itu. Dan nifak ini adalah titik dari berbagai permasalahan. Kan munafik itu tidak sinkronnya antara hati sama apa yang dilakukan, itu nifak. Jadi nifak itu dilakukan apa, hati apa, ngomong apa, kerja apa, itu namanya nifak. Kalau bahasa kita itu integritas. Jadi memperbaiki integritas itu ya sebetulnya bukan dengan pelatihan ini itu dan segala macam. Bangun subuh ini insya Allah banyak memperbaiki yang jelek-jelek dari kehidupan kita. Diri kita ini Bapak Ibu sekalian ada fujuroha wa taqwaha. Jadi diri kita itu punya potensi error namanya al-fujur, tapi dia juga punya potensi wa taqwaha itu. Nah, sholat subuh itu dia menekan fujur dan menumbuhkan apa? Mengembangkan takwa. Jadi gen takwanya, potensi takwanya dibesarkan, fujurnya ditekan. Dari itu terapi yang paling baik bagi kesehatan mental kita, bagi kesehatan jiwa kita, ya bagi kesehatan emosi kita, insya Allah adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Dan kita bisa bangun seperti ini, bisa hadir di masjid ini dengan Allah karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik, ayah bunda sekalian, jamaah subuh mahabbah Masjid Al-Mansur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan ngaji kita. Kita akan masuk di tema baru ini di pekan ini. Temanya adalah dalam panjang ini, mudah-mudahan sepekan ini insyaallah saya nggak keluar kota ya. Senin di Bandung, Selasa ya Aziz, Senin di Bandung, Selasa Bandung, bahkan sampai Ahad ya. Ini 7 seri ini Pak. Dari Senin sampai Ahad. Kemungkinan saya Senin pekan depan tuh mulai banyak ngilang di Bandung karena ke Balikpapan. Dan rencana ke Balikpapan 4 sampai 5 hari. Tema kita dalam sepekan ini adalah Ad-Dunya Darul Bala. Boleh diulangi? Ad-Dunya
Darul Bayah. Kita akan membahas dunia sebagai tempatnya ujian. Dunia sebagai tempatnya ujian. Itu yang akan kita bahas mendalam di sepekan ini. Ya, dunia ini tempatnya ujian. Nah, maka kenapa tema ini sangat penting? Satu, karena kita ini hidup di dunia. Allah menyebutkan Al-Quran ini petunjuk hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 185. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, penjelas pembeda. Maka hidup di dunia ini kita harus ngikutin petunjuk. Kenapa? Supaya kita ngerti menjalaninya seperti apa. Kalau ayah bunda ngerti dunia fantasi, Ancol, Dufan, ayah bunda masuk terus main di Dufan, akan selamat main di Dufan kalau misalnya ngerti Dufan itu apa. Oh, beli tiketnya, ini ada gerbang masuk, terus kemudian ada pintu keluarnya. Nah, begitulah dunia. Dunia ini kita harus ngerti temanya itu apa, sehingga kita bisa menjalannya dengan baik. Dan salah satu tema dari berbagai istilah dunia itu yang jarang kita pahami adalah ad-dunya darul bala. Ad-dunya ad-dar, dar itu rumah. Darul Arqam, rumahnya Arqam. Oke, guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, Darut Tauhid, ya, tempatnya tauhid. Guru kita Yusuf Mansur, Darul Quran, Daku, tempatnya Al-Quran, rumahnya Al-Quran, ya, markasnya Al-Quran. Jadi ad-dar. Nah, dunia ini darul bala. Dunia ini tempatnya ujian. Karena dunia ini tempatnya ujian, itulah yang harus kita persiapkan. Selama kita hidup, kita hanya pindah dari satu ujian ke satu ujian. Jadi selama kita hidup, kita hanya pindah dari satu ujian ke satu ujian. Di mana ayatnya? Nah, sekarang kita ngaji. Ayatnya di surah 67, surah Al-Mulk ayat 2. Oke. Saya sudah lempar materinya ke grup Subuh Mahabbah. Jadi surah 67 ayat 2. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta. Coba diulangi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan mati, wal hayata, dan menciptakan hidup. Jadi Allah yang menciptakan kehidupan ini. Nah, coba lihat itu kalimatnya. Liyabluwakum. Coba lagi. Liyabluwakum, liyabluwakum, liyabluwani, ibtala. Pokoknya kalau ada ba tak lam, ya, terus liyabluwakum, jadi masdarnya berubah-ubah di sekitar itu ujian, tema besar ya, akar katanya. Maka di sini Allah ciptakan mati dan hidup liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, siapa yang kemudian amalnya lebih baik satu sama lain, yang amalnya terbaik satu sama lain. Nah, Allah udah kasih tahu. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, ini konsep bahwa dunia ini itu tempatnya ujian. Maka nggak bisa Pak kita ngomong tuh, kenapa ya Ustadz hidup saya ini diuji terus? Ya memang itu dunia. Gimana sih? Apa maksudnya? Kenapa ya Ustadz kok saya ini banyak ujiannya, selesai masalah ekonomi, masuk lagi masalah ini, masuk lagi. Ya memang begitu. Nah, sekarang kita lihat bentuk ujiannya. Apa itu ujiannya? Di surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 35. Saya ulangi sekali lagi, surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin, boleh diulangi? Kullu nafsin, setiap yang bernafas, setiap yang punya jiwa, dha'iqah, coba lagi, dha'iqatul maut, boleh diulangi? Dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang bernafas, dha'iqatul maut. Dha'iqah itu az-dzauq, dzauq itu rasa. Jadi kalau belajar tazkiyatun nafs, rasa iman di hati itu namanya az-dzauq. Ya. Kullu nafs, barang siapa yang kemudian berjiwa, dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Nah, lihat ayat berikutnya. Wa nabluukum, ulangi. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan-keburukan, wal khairi, dengan kebaikan-kebaikan, dan semuanya itu kata Allah Azza wa Jalla fitnah, dan semuanya itu adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami engkau kembali. Ini supaya kebayang ya, apa itu fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Arab, akar katanya itu artinya peleburan logam. Dan kalau kita nambang dapat selongsong misalnya logam emas, itu dia kotor, dia logam emasnya itu biasanya bercampur sama tembaga. Gimana supaya dia emas murni? Dipanaskan, melebur, sehingga nanti terpisah. Kalau ditambang emas itu pakai asam sulfat, ya, dia pakai asam sulfat supaya dia terpisah emasnya sama tembaganya, sampai jadi yang namanya emas murni 24 karat. Apa? Emas murni 24 karat. Tapi gimana supaya dia itu murni? Dipanaskan, ingat? Dikasih chemical, diaduk. Nah, itu namanya fitnah. Jadi apa? Fitnah. Jadi fitnah itu peleburan logam. Jadi logam itu dileburkan, pengotornya disisihkan. Itu namanya fitnah. Nah, kenapa fitnah ini disebut dengan ujian? Karena Allah ingin melihat siapa yang imannya itu murni kepada Allah. Maka Allah kasih ujian, Allah kasih fitnah. Benar gak kamu beriman kepadaku? Ya Allah, engkaulah segala-galanya. Benar gak segala-galanya? Maka dikasih ujian harta, dikasih ujian dunia. Benar gak Allah? Benar gak aku segala-galanya, kata Allah. Ya Allah, aku beriman kepada engkau. Dikasih ujian sakit, dikasih ujian hutang, dikasih ujian masalah hukum, dikasih ujian anak, dikasih ujian istri, dikasih ujian suami. Benar gak kamu minta tolong sama aku? Nah, itu maksudnya kenapa fitnah itu diartikan apa? Ujian. Nah, maka di sini wa nabluukum, dan aku akan uji kalian bisyarri. Nah, ini Pak, perhatikan. Bisyarri, ayah bunda, dengan keburukan, wal khairi, dengan kebaikan. Maka di sini kita harus belajar betul di dalam Al-Quran ini bahwa sakit itu ujian, maka sehat juga. Ya. Punya rumah ujian, gak punya rumah juga ujian. Miskin itu ujian, kaya juga ujian. Maka kalau kita sudah ngerti ad-dunya darul bala, kita akan melihat semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah testing us, adalah menguji kita. Dicaci maki adalah ujian, dipuji-puji adalah ujian, dunia disempitkan ujian, dunia dilapangkan juga ujian, karir mentok adalah ujian, karir naik itu juga ujian yang harus dijawab dengan benar. Saya ulangi sekali lagi, yang harus dijawab dengan benar. Nah, sekarang apa jawabannya? Hari ini kita belajar gimana menjawab al-khair. Jadi saya balik ini. Kan kalau misalnya tema pengajian, ayo kita pengajian biar sabar atas musibah, itu udah banyak, ya kan? Hari ini kita akan mulai, kita balik bagaimana merespon al-khair, bagaimana merespon kebaikan. Kita akan lihat gagalnya Qarun dalam menjawab ujian harta.
surah 28 Al-Qasas ayat 78. 28 78. Surah Qasas 28 78. Siapa ini Qarun? Qarun ini adalah pilar-pilar kejahatannya, pilar-pilar kezalimannya Fir'aun. Jadi Fir'aun punya kekuasaan, Bohir yang kemudian punya duit, ya, sumber daya ekonomi namanya siapa? Qarun. Ini yang menggerakkan ekonomi kerajaan Fir'aun itu Qarun ini. Yang punya teknologi namanya Haman, ya. Haman itu yang punya teknologi engineering, dan yang punya strategik pemikiran yang sifatnya juga bahkan metafisik, sihir dan seterusnya, itu namanya Balhan. Itu ulamanya Fir'aun lah. Orang alimnya Fir'aun itu, orang pinternya namanya Balhan. Jadi kezaliman itu biasa 4 pilar ini: kekuasaan, duit, kecanggihan teknologi, sama ini adalah spiritual. Jangan kemana-mana ya. Nanti dibayang-bayangkan, oh berarti Fir'aunnya si ini, Hamannya si ini yang punya duit. Jangan dibayang-bayangkan. Cukup tahu aja, Pak. Nah, apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini Pak. Qala innama utituhu. Qarun berkata, semua ini datang kepadaku ala ilmin indi. Memang karena kepintaran yang ada pada diriku. Indi itu namanya di sisiku. Memang ada di sisiku. Ilmin indi. Bahwa semua harta ini datang karena kepintaranku. Berapa hartanya, Pak? Pintu kunci gudang hartanya saja harus diangkat 15 orang. Itu kuncinya aja. Kita nggak tahu lubangnya sama pintunya segede apa. Kalau kuncinya saja segitu, pintunya segitu, apalagi yang di dalamnya itu. Itu Qarun. Dan ujungnya Qarun ini tenggelam. Dalam kisah Israeliat itu malah Qarun itu kakinya tenggelam sampai lutut, ditegur sama Nabi Musa. Hanya Allah yang bisa menguatkan, mengeluarkan. Enggak, hartaku yang bisa mengeluarkan. Nanti aku bisa panggil orang-orang untuk kemudian ngangkat. Banyak orang ngangkat Qarun tidak bisa juga, sampai kemudian dia tenggelam, dia nggak bertobat kepada Allah. Jadi harta Qarun itu kena likuifaksi itu, yang kayak palu. Jadi di blender hartanya masuk semua sih. Makanya itu dijadikan di dalam istilah bahasa Indonesia, kalau ketemu harta di dalam tanah namanya apa? Harta karun. Ini asal katanya ini. Qarun ini. Nah, jadi cobaan pertama ketika dapat kebaikan, seseorang itu gagal ketika apa? Ketika dia merasa itu semua datang karena kepintaran dirinya sendiri. Awalam ya'lam anallaha qad ahlaka min qablihi. Apakah kamu enggak tahu Allah itu menghancurkan orang-orang sebelum kamu? Minal quruni, yang kemudian dari apa? Minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a, ya. Yang lebih daripada Qarun ini, man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a, yang kemudian lebih hebat lagi, ya, yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidak perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Nah, artinya kegagalan pertama dalam menyebut ujian kebaikan itu adalah karena merasa kepintaran sendiri. Jadi ini ilmu ya Pak, ilmu tuh begini. Nah, supaya enak belajarnya, jadi Ustadz kalau misalnya kemudian dapat kebaikan, itu kemudian responnya gimana? Surah An-Naml ayat 40. Mundur satu surah. Surah 27 ayat 40. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkata orang-orang yang berilmu dari Alkitab. Ini sebetulnya ayatnya panjang. Jadi ayatnya itu bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam itu ingin mendakwahi Bilqis.
Bilqis ini belum beriman, dia nyembah matahari, dia lagi mau datang ke Nabi Sulaiman untuk lobby. Kami nggak perlu beriman, kami mau bawa hadiah. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, pindahkan singgasananya Bilqis ke istana kita. Kalau singgasananya dia pindah, dia ngerti berhadapan dengan siapa. Maka sebelum ayat ini berkata Ifrit, qala Ifrit, berkata jin Ifrit, aku akan pindahkan sebelum kamu berdiri. Dan di sini orang alim ya dari kalangan manusia, qala alladzi indahu ilmun, berkata dari sisiku, kemudian berkata seseorang dari orang-orang yang berilmu minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Aku akan menggeser singgasana ini pindah ke tempatnya Nabi Sulaiman itu sebelum matamu berkedip. Nah, coba lihat, perhatikan ini ya, kalimatnya di Al-Quran. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, maka tatkala Nabi Sulaiman itu melihat mustaqirran indahu, singgasana itu terletak di hadapannya, qala, berkata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Coba lagi. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari. Nah, perhatikan kalimat Qur'annya, kalimatnya Sulaiman, kalimatnya Nabi Sulaiman setelahnya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Coba Pak. Liyabluwani, ini adalah ujian bagiku, ini termasuk karunia Allah untuk mengujiku. Liyabluwani aashkur am akfur, apakah aku bersyukur ataukah aku. Di terjemahan sini tulisannya ini adalah karunia untuk mengujiku. Sebetulnya nggak ada tulisan karunianya, langsung liyabluwani, ini adalah ujian bagiku. Aashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, ataukah aku kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur bagi dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka yang ingkar kepada nikmat Allah, sungguh Allah itu maha kaya dan tidak butuh, maha kaya dan maha mulia, dia tidak butuh juga syukurnya manusia. Saya pelan-pelan nih. Jadi ujian kebaikan itu jawabannya cuma satu, dikembalikan kepada Allah. Kita lagi jagoan, penjualan lagi bagus, bisnis lagi oke. Wah Pak, hebat banget bisnisnya, bisa 10 miliar, 20 miliar. Iyalah, saya kan memang pinter ya, bisa baca pasar. Saya juga orangnya rajin, tekun. Gak bisa kalau gak rajin, gak tekun. Allahnya gak pernah dibahas. Ente tuh bisa bisnis karena Allah kasih nabal. Antum tuh bisa dagang laku karena Allah gerakan hati customer mau beli produk antum. Allah itu bisa, antum tuh bisa kaya raya, kita ini sebagai manusia bisa dikasih harta oleh Allah, itu juga titipan Allah yang izinkan karena Allah Ar-Razzaq. Ini begitu diskusi sama temen ditanya, nih ente kok bisa hebat bisnis? Allahnya nggak pernah disebut. Ngomongnya ketekunan, ngomongnya pintar, ngomongnya jaringan. Ini gagal-gagal kena ujian kebaikan. Nggak cuma harta itu, Pak. Ya Allah Ustadz, ceramahnya bagus Ustadz. Jarang saya dengerin ceramah begini masuk ke hati. Kalau saya, emang lah kita kan public speaking berbeda ya. Emang saya ini belajar banyak, juga saya belajar NLP, saya belajar ini, saya belajar tafsir. Padahal lisan punya Allah, pikiran punya Allah, kesehatan punya Allah, dan hati manusia punya siapa? Kalau saya ceramah, terus Bapak tersentuh, itu hebatnya Reni atau hebatnya Allah, Pak? Hebatnya Allah. Dan banyak penceramah yang saya lihat nggak hebat-hebat juga public speakingnya, tapi masuk ke dalam hati. Jadi kapan sih kita nggak dapat al-khair itu? Ketika kita nggak nyebut Allahnya. Ini ke Ana bagi-bagi. Ini kan rawan dipuji-puji ini istri saya kan.
Ya Allah, karena dermawan banget, ya Allah balas haji, makasih. Itu harus segera dikembalikan ke waqala alhamdulillah ada min fadli rabbi. Ya ini ditolong Allah saja, uangnya juga bukan uang saya, ini uangnya donatur. Begitu harus dijatuhin begitu. Begitu ngerasa ya, memang saya dermawan. Langsung gak lupa istri saya. Memang saya dermawan itulah, memang kan ya gitulah saya ini kan berjuang ya. Jadi nggak lolos. Sama kayak kita sholat subuh gini. Masya Allah Pak, sholat banget sholat subuh berjamaah di masjid. Allah yang bangunkan, Allah yang kasih nafas, Allah yang kasih taufik, Allah yang kasih hidayah. Mau sombong gimana? Nah maka ayo sama-sama kalau ujiannya al-khair, coba lagi. Kalau ujiannya al-khair, dia harus dikembalikan kepada Allah. Gimana? Hada min fadli Rabbi. Apa itu fadl? Apa itu fadl? Fadl itu karunia. Pemberian itu fadl. Makanya teman-teman jamaah tabligh kan fadilah amal. Amal itu punya fadilah, punya karunia. Fadilah 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Khairul lak minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan sisinya. Itu fadilah, karunia Allah untuk yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah maka semua harta, semua kebaikan itu adalah hadza min fadli Rabbi. Dan logikanya Pak, kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, kesyukuran itu, nanti Allah akan tambah kesyukuran. Si kita bisa ceramah nih, pita suaranya milik Allah, pikirannya milik Allah, sehatnya juga milik Allah. Dibuat mulus aja udah gak bisa ceramah. Qurannya juga milik Allah, diizinkan masuk milik Allah, gak boleh ada kesombongan. Kita dipuji orang atas segala apapun, hati-hati. Misalnya, ya Allah teteh cantik banget, ya Allah akang awet muda, Masya Allah. Coba jasadnya milik Allah, kulitnya milik Allah. Paling kita cuma kontribusi ya skincare paling jauh juga ya, ngerawat tubuh, tapi tubuhnya milik siapa? Disombongin lagi. Coba rasakan. Ya emang lah, emang kan saya emang cantik. Ya coba kurang ajar. Allahnya nggak pernah diangkat-angkat. Nah makanya di titik ini, inilah pelajaran al-khair itu. Jadi semua al-khair yang terjadi dalam kehidupan kita itu ujian Pak. Kelapangan itu ujian. Ya. Kita punya masalah terurai itu juga ujian. Apakah kita tetap bersama Allah atau tidak, itu juga ujian. Nggak ada uang ujian, ada uang juga ujian. Dicaci maki manusia, dipuji manusia juga ujian. Maka kita harus melihat dunia ini darul bala. Nah sekarang saya naik materinya sedikit. Kenapa ada ujian di sekolah? Kenapa ada ujian di sekolah? Ujian kelas 1, ujian semester, ujian tingkat. Supaya naik makom. Dan apa itu sebetulnya naik makom itu? Supaya kita menjadi pribadi lebih baik. Itulah target Allah Azza wa Jalla sama kita. Allah Azza wa Jalla kepada hambanya itu lebih menginginkan hambanya masuk surga Allah, masuk surganya, ketimbang kita menginginkan diri kita sendiri masuk surga. Maka Allah kasih al-bala itu ujian untuk membentuk diri kita. Nah gitu loh. Nah karena ini ujian, maka menjawabnya harus benar. Kalau ujian ini tidak dijawab dengan benar, maka ujian ini akan apa? Kalau gagal ujian di SMK apa Pak Ganjar? Nggak lulus. Terus harus apa? Ngulang. Namanya remedial. Namanya retake. Namanya ngulang kelas. Jadi kalau ujian itu berulang bentuknya. Ini evaluasi buat saya juga. Ujian itu berulang bentuknya repetitif.
Kena begitu lagi, berarti apa? Salah menjawab. Ada kesalahan kita dalam menjawab. Ini salah satu tadi sore saya ke tempat teman saya punya pondok namanya Rohmat. Kami manggilnya Kiai Rohmat. Saya diskusi tentang hidup gitu ya. Ada yang bagus kalimat beliau itu. Ya memang kalau masalah hidup itu bukan kita yang harus bahas, bukan kita yang harus jawab. Santrinya 80 Pak. Bikin masjid 800 juta cuma 2 bulan. Ya, baru beli Land Rover juga ya. Dapat project 40 M. Dia bisnisnya kontraktor. Jadi sambil bangun pondok, dia juga kontraktor. Dapat bisnis konstruksi 40 miliar bangun menara Quran dari Al-Qasbah. Jadi kalau ada Quran Qasbah, lagi mau bangun Quran Center di Panjelekan 40 M tuh kontraknya sama Rohmat. Jadi Rohmat itu bagus kalimatnya kemarin tuh. Memang kalau masalah hidup itu bukan kita yang harus menyelesaikan Mas. Tugas kita cuma minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Nanti kita akan bahas di episode ke depan ini, seminggu ini. Kita akan fokus Darul Bala ini, hadis-hadisnya. Jadi ternyata tuh gini loh, Allah itu kalau ngasih ujian, jawabannya juga di Allah. Tugas kita cuma merespon dengan benar. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya darul bala, dunia ini adalah tempatnya ujian, maka kita harus betul-betul memandang ujian, semua yang terjadi adalah apa? Ujian. Kalau kita memandang semuanya adalah ujian, kita akan hati-hati menjawab. Coba lagi, kita akan hati-hati. Saya sama istri Oktober sudah umroh, Januari umroh, 4 April ini kalau lancar semuanya umroh lagi Ramadan. Ujian nggak apa kira-kira? Ujian. Kalau dikira nggak ujian, bolak-balik 3 kali satu musim. Ujian. Ada yang benci ujian, banyak yang sayang juga ujian. Nah kalau kita ngerti itu semuanya ujian, maka kita akan hati-hati menjawab. Masya Allah Abah Aris, sekarang masjid sudah rame, hati-hati Abah. Harus direspon pertolongan Allah semua. Begitu keseleo, Abah Abah kenapa ini? Abah lah beda, Abah mah tirakatnya kan. Abah tanya 4 juz 5 juz 5. Gak Abah tirakatin. Jadi geser gitu perasaannya gara-gara Abah tuh ini gawat tuh. Pak Ganjar, ya Allah Pak, azan subuh Bapak itu menggetarkan hatiku, bisa gitu ya. Terus jadi GR gitu Pak Ganjar itu juga. Jadi apa? Jadi tergelincir juga. Makanya kita harus ngerti semua episode ini adalah apa? Ustadz, jadi Abi kapan jadi santainya gitu nih? Kapan jadi selesainya ujian ini? Ketika apa? Ketika sudah di alam kubur itu baru selesai. Gurunya Fubabah Halimah Al-Idris di Tarif itu namanya Fubabah Nur. Fubabah Nur ini muridnya dari Abu Dhabi, Amerika gitu, di Tarif. Yang dituturkan oleh menantu beliau ketika beliau ini satu kamar dengan Fubabah Nur, ini menantunya cerita, menantu perempuannya. Fubabah Nur itu menantunya tidur, Fubabah witir. Kata Fubabah Nur, kamu tidur aja nanti Umi nyusul, kurang lebih begitu. Bangun tengah malam masih baca Quran. Bangun lagi masih sujud. Subuh ngebangunin menantunya. Bangun gitu. Saya dengar cerita ini sedih banget karena ngelihat diri sendirian, gak sanggup. Jadi si Fubabah Nur ini gak pernah tidur karena kasur di sampingku masih bersih.
Baru pagi udah dijemput lagi sama panitia, tidurnya cuma di mobil dikit-dikit. Jadi tidurnya cuma curi-curi tidur di perjalanan. Nah suatu saat waktu para muslimah ini kumpul, mereka ngobrol tuh ngomong kayak gini, capek ya Umi, ini anak saya nelpon kangen sama saya. Ini juga begini, capek ya. Oh, pokoknya pada ngeluh capek. Lalu Babah Nur ini ngomong ke santriwati. Emang begitu sih capek? Babah Nur juga kalau kita pulang ngurus suami juga capek. Di rumah juga capek, dakwah juga capek. Ya sudah, memang dunia tempatnya capek. Ya nggak apa-apa capek. Kan nanti istirahatnya bisa di mana? Di akhirat, di surga. Istirahatnya nanti saja. Kalau sudah nanti di akhirat, mudah-mudahan di alam kubur kita istirahat. Ada kalimat yang indah ya ayah bunda sekalian. Barang siapa yang dunia ini berlelah-lelah dalam takwa, dia nanti akan berlapang-lapang dan istirahat di alam kubur. Saya ulangi. Barang siapa yang sekarang ini berlelah-lelah di mana? Ad-dunya. Kita lelah jauh pujian, kita lelah bangun subuh, berlelah-lelah taat pada Allah, berlelah-lelah zikir pagi, petang, berlelah-lelah amal soleh, berlelah-lelah bagi makanan, nyiapin makanan, perhatikan duafa. Ya kan kemarin ini jamaah subuh kan ke tempatnya Kak Nirwana yang Masjid Al-Ikhlas Ciwidey. Itu tiap hari masih makan orang Pak di kampung situ. Dan walaupun Bapak lihat banyak sayur, mereka tuh kesulitan makan, beras aja nggak ada. Nanti bisa cerita sama Kak Ana lebih panjang. Jadi mereka pagi makan ubi. Ya kan nggak mungkin juga Pak. Mereka hasil panen bawang. Anda bisa bayangkan orang dikasih makan bawang, bisa panas perutnya. Nah itu balai saja ngasih makan itu 30 porsi, 50 porsi, 70 porsi terus konsisten Senin sampai Jumat. Lelah nggak itu Pak? Ya lelah. Kita aja kemarin ke Ciwidey masuk lelah nggak? Lelah. Saya pulang dari Ciwidey langsung rapat di pondok, pakai gokar lagi. Istri saya mau belanja mangga, masuk Superindo tiba-tiba katanya keluar bawa 2 box. Mangganya nggak kebeli gitu, malah beli yang lain. Jadi teman-teman sekalian, dunia ini kalau kita berlelah-lelah, Hubabah Halimah Al-Idrus kemudian menyatakan nanti kita akan istirahat di mana? Di alam kubur gitu. Tapi barang siapa di dunia ini berleha-leha, joget sana sini, sibuk dari konser ke konser, sibuk kemudian lagu, sia-sia hidupnya, nggak ada perjuangan, santai, maka barang siapa yang santai di dunia, siap-siap nanti di alam akhirat, alam kubur akan repot. Kita jangan ngomong siksa dulu Pak. Ngomong sidangnya aja repot. Untuk apa masa mudamu? Repot. Dari mana hartamu? Kamu gunakan untuk apa? Ngapain aja kamu di dunia? Repot Pak. Kita belum ngomong siksa. Interviewnya aja udah kita nggak sanggup. Yaumul Mahsyar itu berdiri 50.000 tahun. 50.000 tahun berdiri. Nggak ada kursi Pak. Matahari dekat di atas kepala. Gak main-main. Maka barang siapa yang mau dapat perlindungan di yaumul mahsyar, ikatkan hati pada masjid dan makmurkan masjid. Hadisnya mu'allaqatun fil masajid. Hati yang terikat pada masjid nanti yaumul mahsyar ada perlindungan dan nikmat nanti yaumul mahsyar. Udah Pak, repot aja sekarang. Pegang sound system. Ini datang saudara saya Kang Eep, ketua dari Muslim Bikers, ini tokoh umat di Bandung. Saya bilang Kang Eep, beresin sound system lah. Ini Kang Eep yang ahli sound system, nanti bantu Abah lihat-lihatin. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ayo sama-sama, barang siapa yang lelah di dunia, coba barang siapa yang lelah duha, lelah jaga dari yang haram, lelah taat, berlelah-lelah dalam ketaatan, nanti di akhiratnya dia akan istirahat. Barang siapa yang membangun khauf, ketakutan kepada Allah di dunia, maka dia nanti di akhirat akan aman lah. Tapi barang siapa yang aman-aman di dunia, zina dihantam,
riba dihantam, harta orang dihantam, riba, zolim, merendahkan kehormatan saudara kaum musliminnya, nanti kamu di akhirat akan merasakan ketakutan yang nggak pernah kamu bayangkan. Pilih mana kira-kira gitu? Pilih lelah-lelah di mana? Sudah. Jawab ujian dengan benar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kemudian menyelamatkan kita. Alhamdulillah sudah jam 6. 15 menit lagi insyaallah tepat syuruk. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, karuniakan kami ilmu yang manfaat. Semoga ilmu ini membuat kita makin dekat dengan Allah, makin serius menjalani kehidupan. Wa rizqan thayyiban. Semoga Allah juga kasih kita rizki yang thayyib, rizki yang halal. Rizki halal itu merenangkan jiwa dan menyemangati jiwa dan menyehatkan badan. Dan kata Imam Syafi'i, yang paling halal adalah pemberian orang. Kalau hasil dagang itu kadang kita dagang nih sambil tambah-tambah, ya. Kita dagang itu kadang-kadang pembeli jadi nggak ridho. Jadi rizki yang paling halal adalah hadiah. Itu paling halal. Nah ini pagi ini paling halal. Anda nggak beli pakai gaji Anda nggak beli pakai upah Anda makan itu paling halal. Boleh saja. Karena dikasih orang. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbalah. Amal yang kemudian diterima Allah. Jadi gimana mau diterima Allah kalau ceramah untuk dipuji orang? Gimana mau diterima Allah kalau ceramah ngerasa ilmunya dari kepalanya? Gimana mau diterima sholat subuh kalau merasa sholat subuh karena rajinnya saya? Saya bisa sholat subuh di masjid karena saya emang rajin, saya emang tekun. Lewat. Tapi kalau kita balikin, ayo sama-sama. Hada min fadli Rabbi. Pak Agung naik posisi, tambah ini dipuji teman-teman di kantor. Wih, Mas Agung keren lo. Dapat insentif nih. Hada min fadli Rabbi. Wih, presentasinya keren Pak Agung, ya Allah mantap. Hada min fadli Rabbi. Pak Ganjar misalnya, waduh Pak suaranya bagus, musiknya keren. Hada min fadli Rabbi. Apalagi kalau anak kita dipuji, misal, oh Pak anaknya cantik ini misalnya Jis, ini misalnya misal. Oh Pak Ganjar anaknya putrinya Masya Allah pintar ini gini. Nah ini juga anak dalam genggaman Allah dan bukan kita juga. Berarti apa halnya? Min fadli Rabbi. Mau itu anak, mau itu ini, mau itu segalanya. Jadi kita balikin semuanya ke Allah. Nah itu pujian al-khair. Ustadz kapan bagaimana menjawab pujian-pujian gak enak? Saksikan episode berikutnya. Biar datang terus subuh mahab. Insya Allah ya, panjang umur panjang usia kita. Insya Allah sampai Ahad. Seminggu ini full kita subuh mahabbah. Saya izin 20 Maret, 21, 22, 23 di Balikpapan. Necis 24, 25, 26, 27 di Bandung. 28 Jakarta, 29, 30, 31, 1, 2 April Surabaya, 3 April istirahat, 4 April umroh. Saya Asyura awakhir kemungkinan di Balikpapan, di masjidnya Kak Ana di Perkabox di Balikpapan 10 hari terakhir. Mudah-mudahan nanti segera stabil nanti di Syawal dan semoga Allah karuniakan Ramadan yang berkah untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.